Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan selamat untuk kalian semua yang naik ke kelas 7 SMP. Di tengah pandemi ini, kalian tetap semangat ya belajarnya. Ustazah akan membersamai pelajaran IPA kalian melalui channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notif ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ustazah. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami definisi dari pengukuran. Yang kedua adalah memahami definisi besaran dan satuan. Dan yang ketiga adalah mengetahui berbagai besaran pokok dan besaran turunan. Dan yang terakhir adalah mengenal berbagai macam alat ukur. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan pada bab kali ini adalah yang pertama, Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrohmanirrohim. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan yang kedua adalah Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Subhanallah, semua telah diatur di dalam Al-Quran dengan sempurna. Langsung saja kita masuk ke materi. Let's check it out. Baik anak solih, Ustazah akan membahas mengenai besaran dan pengukuran. Apa saja yang Ustazah bahas pada bab ini? Let's check it out. Yang pertama adalah definisi, kemudian besaran, satuan, dan yang terakhir adalah alat ukur. Definisi yang ada dalam bab besaran dan pengukuran antara lain yang pertama adalah pengukuran. Apa sih definisi dari pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dijadikan sebagai satuan. Yang kedua adalah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh, Ustazah mengukur suhu badan Ustazah dengan menggunakan termometer. Di situ tertera suhu tubuh Ustazah adalah 36 derajat Celcius. Maka yang kita jadikan sebagai besaran adalah suhu tubuh Ustazah, karena suhu tubuh Ustazah dapat diukur. Contoh lain adalah panjang papan tulis adalah 2 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran pada pernyataan ini adalah panjang papan tulis. Karena apa? Karena panjang dapat diukur. Selanjutnya ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya ada satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Next ada satuan baku, yaitu satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau internasional. Lengkapnya Ustazah akan bahas pada slide berikutnya. 7 besaran pokok yang wajib kalian ingat adalah yang pertama panjang dengan satuan internasional meter, massa kilogram, waktu sekon, kemudian suhu dengan satuannya adalah Kelvin, jadi bukan Celcius ya anak-anak. Kemudian yang kelima adalah kuat arus dengan satuan ampere. Yang keenam adalah jumlah molekul zat dengan satuan mol. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya, yaitu satuannya kandela. Untuk 7 besaran pokok tadi wajib diingat ya anak-anak. Ustazah punya singkatan nih supaya 7 besaran pokok tadi lebih mudah untuk kalian ingat. 7 besaran pokoknya yaitu SMP jiwa. Dengan S adalah suhu, satuannya Kelvin.
M adalah massa dengan satuan kilogram. Kemudian ada P untuk panjang, satuannya meter. J adalah jumlah zat, satuannya mol. Kemudian ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Kemudian ada W dengan waktu, satuannya adalah sekon. Dan yang terakhir adalah kuat arus, satuannya ampere. Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ustazah ambil contoh dari besaran turunan, yaitu kecepatan. Jadi kecepatan ini rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Dengan jarak satuannya meter dan waktu satuannya sekon. Jadi kecepatan ini termasuk besaran turunan ya, karena dari rumusnya tadi diambil dari besaran pokok. Kemudian jenis lain dari besaran turunan adalah volume. Kemudian ada luas, lalu ada percepatan, kemudian gaya, dan usaha. Nah, selanjutnya adalah satuan. Satuan di sini kita bagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meskipun dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Adapun syarat dari satuan baku yaitu bersifat tetap, kemudian bersifat universal atau internasional. Kemudian yang ketiga adalah hasil pengukuran selalu sama. Contoh dari satuan baku itu adalah meter, sentimeter, kilometer, kilogram, dan lain sebagainya. Ustazah ambil contoh ketika Ustazah mengukur berat badan Ustazah 40 kg. 40 kg di Bontang maupun 40 kg di Amerika itu akan sama, tidak berbeda. Begitu juga dengan panjang, ya. Ketika Ustazah mengukur pakai penggaris senilai 30 cm, mau di Bontang, mau di Sangatta, mau di Jepang, mau di Korea, nilai dari 30 cm itu adalah sama dan bersifat internasional ya. Kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan dengan hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Adapun syarat dari satuan tidak baku ini adalah yang pertama, hasil pengukuran berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat diterima secara umum. Contohnya apa? Contohnya adalah jengkal, kaki, depa. Misal nih, Ustazah mengukur panjang papan tulis menggunakan jengkal tangan Ustazah. Ustazah mengukur, ternyata panjang papan tulis tersebut adalah 20 jengkal. Nah, datang murid yang satu mengukur juga memakai tangan. Dia mengukur, ternyata hasil pengukurannya berbeda dengan tangan Ustazah. Jengkal yang ia pakai ternyata mendapatkan hasil pengukuran sebanyak 15 jengkal. Artinya apa? Jengkal yang kita pakai termasuk satuan tidak baku karena hasil pengukurannya berbeda-beda dan tidak dapat diterima secara umum. Nah, yang terakhir adalah mengenal berbagai jenis alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ada penggaris atau mistar yang sering kalian pakai. Kemudian yang kedua adalah meteran, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Adapun alat ukur berat, ada timbangan duduk, timbangan digital, aneka macam neraca. Nah, yang Ustazah tampilkan di sini adalah neraca Ohaus. Kemudian alat ukur suhu, ada termometer yang seperti ini.
Ada juga model termometer yang seperti ini, namanya termometer gun. Tidak hanya di rumah sakit, tapi di tempat umum maupun di pusat perbelanjaan pun sering menggunakan termometer seperti ini. Demikianlah video kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.